Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mempelajari satu surat yang sangat agung dalam Al-Quranul Karim. Kita baca satu persatu ayatnya, kemudian kita petik faidah-faidah darinya dan penjelasan-penjelasan para ulama. Maka marilah kita menyimak dengan baik, karena termasuk ada penting ketika Al-Quran dibacakan, kita diam dan kita menyimak, mendengarkan dengan baik agar kita mendapatkan rahmat. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karena itu termasuk adab penting di majelis ilmu. Apabila kita sudah di majelis ilmu, hendaklah kita diam. Kita simak, kita dengarkan dengan baik agar kita mendapatkan rahmat. Dan ayat ini bermakna sebaliknya. Kalau kita tidak diam, tidak pula mendengar dengan baik, maka yang akan diberikan kepada kita adalah kebalikan daripada rahmat, yaitu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada kita, apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jemaah sekalian, surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat agung, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat yang apabila menjadi imam dalam sholat, beliau seringkali membaca surat Al-Ikhlas. Maka kaum muslimin, para sahabat yang lainnya pun melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada mereka, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakanlah kepadanya, mengapa dia melakukan itu? Setiap salat dia membaca Al-Ikhlas. Kalaupun dia baca surat lain, dia tambahi dengan Al-Ikhlas. Mereka pun bertanya, kenapa beliau melakukan itu?
wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena dalam surat Al-Ikhlas terkandung sifat Allah yang Maha Penyayang. Maka aku cinta untuk membacanya. Maka hal itu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda, "Akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu." Kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Karena dia cinta membaca surat Al-Ikhlas. Sebab di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang, yang terkandung di dalam nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatannya. Maka Allah pun mencintainya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW sendiri yang bersabda kepadanya, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke surga. Ini menunjukkan jemaah sekalian keutamaan surat Al-Ikhlas. Meskipun tentunya seluruh ayat Al-Quran, begitu pula seluruh hadis Nabi Muhammad SAW atau seluruh ajaran Islam wajib kita cintai. Dan pokok keimanan itu ada dua. Fondasi iman itu ada dua. Al-mahabbatu wat ta'zim. Mencintai dan mengagungkan. Mencintai dan mengagungkan. Itu fondasi keimanan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan salah satu lawan dari kedua hal ini, maka itu membatalkan iman. Cinta, lawannya apa? Benci. Membenci satu ajaran Islam, atau satu ayat Al-Quran, atau satu hadis Nabi SAW, atau membenci Allah Subhanahu wa taala, atau membenci salah seorang rasulnya, adalah pembatal keislaman. Pelakunya bukan lagi muslim, meskipun tadinya dia muslim. Kenapa? Karena membenci berarti menghancurkan fondasi keimanan yang pertama. Imannya hancur sampai ke akar-akarnya. Maka dia bukan lagi seorang muslim. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu Allah menyesatkan mereka sampai menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Dan lawan daripada mengagungkan adalah meremehkan. Meremehkan itu bisa dalam bentuk menghina atau mencaci maki atau sekedar mengolok-olok. Cuma main-main, bercanda, nggak serius. Maka ini juga membatalkan keislaman. Karena orang yang melakukannya telah menghancurkan imannya sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, di surat At-Taubah ayat ke-65-66, Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa mereka mengolok-olok? Maka mereka menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Enggak serius. Enggak bermaksud melakukannya. Cuma bercanda. Maka Allah menegaskan, kul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Artinya, meskipun kalian hanya main-main, enggak serius, enggak bermaksud melakukannya, cuma bercanda. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi, ini dua pondasi keimanan dan dua penghancurnya. Pondasi keimanan adalah cinta dan pengagungan, penghancurnya adalah kebalikannya, membenci dan merendahkan. Oleh karena itu, sahabat yang mulia ini, dia mencintai surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah, maka dia senang membacanya, sehingga Allah pun mencintainya dan memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab hal itu. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita Allahul Wahidus Samad Thuluthul Quran. Artinya, surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Maksudnya, andai kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan membaca seisi Al-Quran. Menunjukkan pahalanya yang begitu besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Juga jemaah sekalian, yang menunjukkan agungnya surat Al-Ikhlas, dalam setiap hari dan malam kita dianjurkan membaca surat ini dalam beberapa ibadah dan waktu. Pertama, saat kita bangun malam untuk sholat tahajud, dan yang paling afdal kita sholat di akhir malam, menjelang subuh kita tutup dengan witir. Apabila witir kita 3 rakaat, maka dianjurkan rakaat yang pertama kita membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Setiap malam. Kemudian memasuki awal hari, setelah terbitnya fajar, sebelum sholat subuh, kita dianjurkan melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dan 2 sholat sunnah ini adalah sholat sunnah harian yang terbaik, yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, baik saat mukim maupun safar, yaitu witir dan sunnah fajar. Maka dianjurkan dalam sholat sunnah fajar, di rakaat yang pertama, kita baca setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, kemudian di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas.
kemudian memasuki awal malam, setelah sholat maghrib, pada sholat sunnah ba'diyah maghrib, dianjurkan juga kita membaca di rakaat yang pertama Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, dan rakaat yang kedua Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Setiap hari, di awal hari, di awal malam, dan akhir malam, sebagai penutup di waktu-waktu yang berlalu dalam hidup kita. Menunjukkan pasti dalam surat ini ada makna-makna yang sangat penting dalam keimanan kita. Ditambah lagi, pada zikir pagi petang, setiap pagi kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq dan An-Nas juga 3 kali. Begitu pula setiap petang. Al-Ikhlas 3 kali, begitu pula Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Dan setiap habis sholat 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan ayat kursi. Dan sebelum tidur, kita baca Al-Ikhlas 1 kali dulu, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Lalu kita tiupkan kedua tangan kita, kemudian kita usapkan ke bagian tubuh yang bisa kita jangkau. Ulangi itu sampai 3 kali. Ini luar biasa. Kita dianjurkan membacanya. Di antara hikmahnya untuk meminta perlindungan kepada Allah. Padahal, kalau kita perhatikan, dalam surat Al-Ikhlas, tidak ada kata minta perlindungan. Beda dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kalimatnya jelas. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada Al-Ikhlas tidak ada. Namun yang terkandung di dalamnya menyebabkan Allah melindungi kita. Jadi setiap hari kita baca surat ini berulang-ulang dalam ibadah-ibadah yang sangat agung. Belum lagi kalau kita tambahi di solat-solat sunnah kita yang lain, ataupun solat wajib, ataupun dalam tilawah membaca Al-Quran, berarti lebih banyak lagi jumlah kita membaca surat ini. Sungguh sangat disayangkan kalau kita sering membacanya, bahkan mungkin ini termasuk surat yang paling kita hafal, dan gak mungkin kita lupa. Karena dari kecil kita sudah menghafalnya, dan hanya pendek sekali. Tapi sangat disayangkan kalau kita nggak ngerti makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan faidah-faidah pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian jemaah sekalian, terkait sebab turunnya ayat ini, atau surat Al-Ikhlas secara keseluruhan, ada 2 keterangan para ulama salaf dahulu. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Begitu pula Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, bahwasanya orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami nasab Rabbmu.
Nasab berarti siapa orang tuanya, siapa anaknya. Fa'anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang pertama. Yang kedua, berkata Ikrimah. Ikrimah adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Lamma qalatil yahudu, ketika orang-orang Yahudi berkata, nahnu na'budu Uzairan ibn Allah. Kami menyembah Uzair. Dia adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, nahnu na'budul Masiha ibn Allah. Kami menyembah Al-Masih, anak Allah. Al-Masih Isa bin Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Kata mereka, kami menyembahnya, dia adalah anak Allah. Wa qalatil majus, sedangkan orang-orang Majusi berkata, nahnu na'budu syamsa wal qamar. Kami menyembah matahari dan bulan. Wa qalatil musyrikun, dan orang-orang musyrik Arab berkata, nahnu na'budul awthan. Kami menyembah berhala-berhala. Dan orang-orang musyrik Arab ini juga ada yang menyembah para malaikat, dan mereka juga berkata, malaikat itu anak perempuannya Allah. Maka anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, untuk menjawab semua orang musyrik ini. Allah turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ikhlas. Inilah jemaah sekalian, dua riwayat yang paling masyhur tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Jadi riwayat yang pertama, karena orang musyrik Arab bertanya, jelaskan nasab Rabbmu. Riwayat yang kedua, untuk menjawab semua orang musyrik yang menyembah selain Allah dan berkata Allah punya anak. Maka turunlah surat ini. Dimulai dengan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka semuanya, "Huwallahu ahad." Dialah Allah Ahad, yang Maha Esa. Dari sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran, termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad. Dan inilah cara mengetahui nama-nama Allah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Enggak boleh kita menetapkan bagi Allah satu nama ataupun satu sifat yang tidak ada dalilnya. Maka berdasarkan ayat ini, kita meyakini Allah memiliki nama Al-Ahad, yang Maha Esa. Sehingga boleh kita beri nama anak kita dengan Abdul Ahad. Al-Wahid juga nama Allah dan maknanya sama. Tapi Al-Wahid disebutkan dalam dalil yang lain. Tapi dari segi makna sama. Boleh kita namakan anak kita Abdul Wahid ataupun Abdul Ahad. Lalu apa artinya Allah yang Maha Esa? Mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Yang pertama, Dia esa dalam semua sifat-sifatnya.
Artinya, tidak ada yang serupa dengannya. Hanya dia satu-satunya yang memiliki sifat-sifatnya. Kenapa? Karena dia sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib sedikit pun. Sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, yakni huwal wahidul ahad. Makna ayat ini, Allah adalah yang Maha Esa, alladzi la nadhira lahu wa la wazir, yang tidak memiliki tandingan, tidak pula memiliki pembantu. Wala nadida wala syabiha wala adil, dan tidak pula ada yang serupa dengannya atau menyerupainya atau menandinginya. Wala yutlaqu hadzal lafz ala ahadin fil itsbat illa 'ala Allah azza wa jalla. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, penetapan nama Allah Al-Ahad itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla, li'annahu al-kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Karena Allah yang sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Itulah sebabnya dia memiliki nama Al-Ahad. Karena hanya dia yang sempurna pada seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Apa yang ada pada dirinya sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Apa perbuatannya kepada kita juga sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dan perbuatan Allah kepada kita mencakup dua hal secara garis besarnya, takdirnya dan syariatnya. Sehingga ketetapan Allah itu ada dua, ketetapan takdir dan ketetapan syariat. Maka perbuatan Allah menetapkan takdir sempurna, tidak mengandung kekurangan. Tapi kenapa ada makhluk yang kurang, seperti makhluk yang cacat atau yang buruk perangainya? Maka letak kekurangan itu pada makhluk tersebut, bukan pada perbuatan Allah menakdirkannya. Dan Allah yang maha sempurna, maha mampu menetapkan syariat sempurna. Sehingga Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Itu mudah bagi Allah, karena Allah pemilik kesempurnaan. Maka Allah pun menyempurnakan syariat kita. Baik, ini makna yang pertama. Yang kedua, Allah Maha Esa artinya hanya Dia yang berhak disembah. Dan ini adalah konsekuensi dari yang pertama. Apabila kita telah memahami hanya Allah pemilik kesempurnaan, kalau begitu seharusnya kita pun meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu, At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, makna Al-Ahad adalah huwallahu alladzi lahu ibadatu kulli syai'in. Dialah Allah yang hanya miliknya saja ibadah seluruh makhluk. La tanbagil ibadah illa lahu. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali kepadanya. Wala taslu li syai'in siwahu, dan tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selainnya.
Ini makna Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Maka kita yakin hanya Dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Salah, tidak benar. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Qul huwallahu ahad itu sama artinya dengan La ilaha illallah. Sama persis. La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, dalam la ilaha disebut an-nafyu, penafikan. Artinya, kita menyalahkan dan menjauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Bagian yang kedua, illallah, terkandung di dalamnya al-isbat, penetapan. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuknya. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Persis seperti arti Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya, Dia pemilik sifat-sifat yang sempurna. Semua sifatnya tidak mengandung kekurangan. Tidak ada satupun yang memiliki sifat-sifatnya. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Surat Al-Falaq dinamakan Al-Falaq karena ada kata Al-Falaq di dalamnya. Surat An-Nas dinamakan An-Nas karena ada kata An-Nas di dalamnya. Umumnya surat-surat itu dinamakan dengan nama yang tertera di dalam surat itu. Tapi surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas padahal tidak ada satupun di ayat menyebutkan kata ikhlas. Kenapa jemaah sekalian? Karena ikhlas itu artinya mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itulah arti Qul huwallahu ahad. Sebagaimana juga di surat Al-Bayyinah Allah menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah. Artinya, memurnikan ibadah kita hanya untuknya. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Inilah hakikat ikhlas. Maka jemaah sekalian, enggak mungkin ada orang musyrik yang ikhlas. Meskipun dia berkata, saya ikhlas kok. Saya kerja ikhlas. Tapi kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, maka dia belum menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Karena dia yakin hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain dia adalah batil. Ayat yang berikutnya, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Banyak riwayat dari salaf tentang arti As-Samad. Dan As-Samad itu
salah satu nama Allah berdasarkan ayat ini. Ayat yang kedua, Allahus Samad, kita bisa memetik pelajaran darinya bahwa Allah memiliki nama As-Samad. Lalu apa arti As-Samad? Banyak riwayat dari salaf, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, huwa sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. As-Samad itu adalah As-Sayyid yang maha tinggi, yang sempurna ketinggiannya. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi, yang maha mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal azimul ladzi qad kamula fi azamatihi, dan yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, dan yang maha penyantun, yang sempurna sifat penyantunnya. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, dan maha berilmu, yang sempurna ilmunya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, yang maha hikmah, yang sempurna hikmahnya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syaraf wasu'dad, dan dialah yang sempurna pada semua sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian. Wa huwa Allah subhanahu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu, ini adalah sifat yang tidak patut disandang kecuali dirinya saja. Laisa lahu kif'un, laisa lahu kuf'un, wa laisa kamitslihi syai'un. Subhanallahi al-wahidil qahhar. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak pula ada yang semisal dengannya. Maha suci Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Jadi perincian makna As-Samad ternyata sangat panjang, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ulama yang lainnya, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata, As-Samad itu artinya Al-Baqi ba'da khalqihi, yang kekal abadi. Al-Hasan Al-Basri juga berkata, As-Samad adalah Al-Hayyul Qayyum alladzi la zawala lahu, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, serta terus-menerus mengurus makhluknya, yang kekal abadi. Ikrimah mengatakan As-Samad itu adalah alladzi lam yakhruj minhu syai'un wa la yat'am, yang tidak ada satupun keluar darinya, tidak pula membutuhkan makanan. Maksudnya tidak buang hajat dan tidak pula makan. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan As-Samad adalah huwallazi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi beliau menganggap ayat berikutnya adalah tafsir dari As-Samad. Kemudian diriwayatkan juga dari Abdullah bin Buraidah, beliau mengatakan As-Samad adalah nurun yatala'la, cahaya yang berkilau. Juga diriwayatkan para ulama salaf mengatakan As-Samad adalah alladzi la jawfa lahu,
yang tidak memiliki rongga. Wala ya'kul wala yashrab, dan tidak makan dan tidak pula minum. Inilah jemaah sekalian beberapa nukilan dari ulama salaf tentang makna as-samad. Kesimpulannya apa? Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau memberikan kesimpulan dari semua nukilan-nukilan tentang makna as-samad yang diriwayatkan dari salaf, kembali kepada dua makna. Yang pertama, semua sifat-sifatnya sempurna, sehingga dia tidak membutuhkan selainnya, dan selainnya adalah makhluk. Yang berwujud itu hanya ada dua, Allah dan makhluknya. Jadi semua makna ini benar, saling melengkapi. Yang kesimpulannya, Allah Maha Sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, dan tidak membutuhkan makhluknya. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah seluruh makhluk pasti membutuhkannya. Seluruh makhluk, muslimnya, kafirnya, manusianya, jinnya, hewannya, tumbuhannya, semuanya butuh kepada Allah. Allah lah yang memberikan kepada mereka kehidupan, yang memberikan rezeki, yang mencurahkan segala kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu mencukupi kebutuhan mereka. Dialah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari kebutuhan terhadapnya. Oleh karena itu di antara doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, serta terus-menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku. Dan jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Artinya, tidak sekejap pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Maka Nabi SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Oleh karena itu, termasuk zikir yang paling afdal adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan juga termasuk amalan yang paling Allah cintai, bahkan kata para ulama, puncak pengamalan tauhid adalah tawakal. Bergantungnya hati kita hanya kepada Allah yang satu saja. Karena memang hanya Dia yang maha mampu menolong kita. Adapun jika ada makhluk yang membantu kita, itu hanya sebab. Yang menjadikan makhluk itu membantu kita adalah Allah. Maka jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada makhluk atau bergantung kepada apapun selainnya. Bergantunglah hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hati dan memasrahkan semua urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi,
konsekuensi kita mengenal nama Allah Al-Ahad, kita menyembah hanya kepadanya. Dan kita yakini tidak ada yang serupa dengannya. Dan konsekuensi kita mengenal nama Allah As-Samad, kita bergantung hati hanya kepadanya. Dan kita tunduk patuh terhadap semua aturannya. Kenapa? Karena kita selalu membutuhkannya. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah disebut orang sombong. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kebenaran itu adalah semua aturan-aturan Allah. Semua yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah kebenaran. Barang siapa tidak mau tunduk kepadanya, dia orang yang sombong. Kenapa dia disebut sombong? Karena dia selalu butuh kepada Allah, tapi dia menentang Allah. Begitu pula, orang yang merasa lebih tinggi daripada orang lain, disebut orang yang sombong. Kenapa? Karena kita bisa lebih daripada orang lain, itu hanya karena anugerah Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Maka yang pantas dipuji, yang pantas ditinggikan, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Lagi pula, kita nggak tahu pasti apakah memang kita lebih mulia daripada orang itu. Kan belum tentu. Ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Bisa jadi kita melihat ada orang ibadahnya sedikit, tapi ibadahnya yang diterima oleh Allah, sementara ibadah kita tertolak. Na'udzubillah. Jadi, tidak pantas kita menyombongkan diri. Karena kita hanyalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari nama Allah As-Samad. Kita pun menyadari, kita ini hanyalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh kepadanya. Kalaulah dia tidak menolong kita, hancurlah kita. Binasalah kita. Terutama dalam beribadah kepadanya, kita sangat membutuhkan pertolongannya. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan anugerahnya kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula bisa berpuasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Semua pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas kita menyombongkan diri. Ayat yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, laisa lahu walad. Dia tidak memiliki anak, wala walidun, tidak pula memiliki orang tua. Wala sahibah, sebagaimana dia tidak memiliki istri. Ini sebagai bantahan khususnya kepada 3 golongan. Pertama, Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Yang kedua, Nasrani yang mengatakan Isa yang mereka sebut Yesus sebagai anak Allah. Yang ketiga, kaum musyrikin Arab yang mengatakan malaikat anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini membantah mereka semuanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang berkata Allah punya anak, berarti dia mendustakan ayat ini. Maka dengan sebab itu dia menjadi kafir. Andai pun dia menyembah hanya kepada Allah. Apalagi dia juga menyembah orang yang dia yakini anak Allah itu.
Seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Yahudi bukan hanya mengatakan Uzair anak Allah, mereka juga menyembahnya. Nasrani bukan hanya mengatakan Isa anak Allah, mereka juga menyembahnya. Andai mereka tidak menyembahnya pun, mereka tetap dihukumi kafir karena berkata Allah punya anak. Karena itu berarti mendustakan ayat-ayat Allah yang menyatakan dengan tegas Allah tidak memiliki anak. Tidak pula memiliki orang tua. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah sangat murka ketika manusia berkata Allah memiliki anak. Sebab itu adalah penghinaan kepada Allah. Mensifatkan Allah dengan sifat yang hanya layak bagi makhluk adalah penghinaan kepada Allah. Karena Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, maha suci, lalu disamakan dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang lemah. Itu kan penghinaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada orang yang berkata Allah memiliki anak. Renungkanlah jemaah sekalian bagaimana dahsyatnya murka Allah dalam surat Maryam mulai ayat 88. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan keras. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah serta gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat-ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut kepada Allah sampai hampir saja makhluk-makhluk ini hancur berkeping-keping kalau Allah tidak menahannya. Kalau Allah tidak menahannya, sudah lama kita kiamat. Nggak ada lagi bumi tempat kita berpijak. Nggak ada lagi langit yang menjadi atap kita. Tidak ada lagi gunung-gunung yang menjadi pasak bumi. Kalau makhluk-makhluk ini hancur, otomatis semua yang di dalamnya juga ikut hancur. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka tahu saat manusia berkata Allah punya anak, Allah sedang murka semurka-murkanya. Maka jemaah sekalian tidak masuk akal apabila mereka merayakan hari lahir orang yang mereka yakini sebagai anak Allah, lalu kita tunjukkan apresiasi. Kita pun ikut memeriahkan dengan memasang ornamen-ornamennya. Kita tunjukkan bahwa kita menghargai perbuatan mereka itu. Padahal perbuatan mereka itu membuat Allah sangat murka kepada mereka. Atau kita ucapkan selamat. Nggak masuk akal. Kalau itu boleh jemaah sekalian, maka lebih boleh lagi kalau begitu, kita ucapkan selamat kepada seorang koruptor. Selamat, sekarang Anda kaya raya. Karena korupsinya belum ketahuan. Kan nggak pantas kita ucapkan selamat kepada koruptor. Harusnya apa? Kita nasihati dia supaya bertobat. Begitu pula orang yang merayakan hari lahirnya seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah. Kita nasihati untuk bertobat. Dan itulah jemaah sekalian, di antara tugas penting diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Allah sebutkan di surat
Al-Kahfi ayat keempat dan kelima. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan diutusnya Muhammad untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Inilah tugas kita, mengingatkan mereka. Di antara yang perlu kita ingatkan bahwa ucapan tersebut adalah ucapan palsu, tanpa dasar ilmu, hanya mengada-ada, dan sebuah kedustaan atas Allah dan penghinaan terhadapnya. Sebagaimana di ayat berikutnya Allah menegaskan, ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka tidak punya ilmu untuk mengatakan Allah punya anak. Tidak pula nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh buruk kalimat yang keluar dari mulut mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Ini yang kita ingatkan kepada mereka, kita nasihati. Bukan malah kita menunjukkan seakan-akan kita ridho, kita setuju dengan perbuatan mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Orang yang berkata Allah punya anak, dia dihukumi kafir oleh Allah. Dan orang yang menyetujuinya atau meridhoinya, dia pun menjadi kafir kalau tadinya dia muslim. Batal Islamnya, dia bukan muslim lagi. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Al-Qurtubi rahimahullah, berdasarkan ayat ini beliau mengatakan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Sungguh aneh jemaah sekalian. Ayat yang kita hafal dari kecil, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu setelah kita dewasa, ada orang mengajari kita untuk sementara ayat ini dibuang dulu demi toleransi. Nanti kalau sudah masuk bulan Januari baru kita pakai lagi ayat ini. Seakan-akan orang itu berkata seperti itu. Untuk sementara ayat ini nggak boleh dipakai. Toleransi dulu terhadap keyakinan yang mendustakan ayat ini. Kita beri penghargaan dulu. Kita tunjukkan apresiasi. Kita beri ucapan selamat. Meskipun menurut ayat ini itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi sementara ayat ini jangan dulu diamalkan. Na'udzubillah. Seakan-akan seperti itu. Demi toleransi. Maka jemaah sekalian, itu bukan toleransi. Kalaupun disebut toleransi, itu adalah toleransi yang kebablasan. Tapi itu bukan toleransi yang hakiki. Itu adalah pembatal keislaman. Mendustakan ayat-ayat Allah dan meridhoi kekufuran. Itu adalah pelanggaran berat dalam agama kita. Dan umumnya orang melakukan itu hanya karena apa? Penyakit enggak enakan. Ini penyakit berbahaya. Enggak enak, takut membuat dia tersinggung karena kita rekan kerja, apalagi dia pimpinan di kantor atau dia tetangga dekat. Terlebih lagi ketika Idul Fitri dia mengucapkan selamat. Maka saya enggak enak kalau enggak balas ucapkan selamat. Subhanallah. Takut membuat manusia tersinggung, tapi seakan-akan tidak takut membuat Allah murka.
hakikatnya. Dia menjaga perasaan manusia, tapi dia seakan tidak peduli dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilecehkan oleh manusia tersebut. Yang karena itulah Allah mengatakan mereka ulaika hum syarrul bariyah, adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka menjadi hina dikarenakan ucapan buruk mereka kepada Allah, penghinaan mereka kepada Allah. Kok kita malah memuliakan mereka? Maka jemaah sekalian, toleransi itu bukan membenarkan atau menunjukkan keridhaan dan persetujuan kepada ajaran non-muslim yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Itu bukan toleransi. Itu pelanggaran berat terhadap agama kita. Bahkan sampai membatalkan keislaman seseorang. Toleransi itu adalah kita nggak berbuat zalim kepada mereka. Biarpun mereka merayakan yang menurut ajaran agama kita, perayaan itu adalah dosa yang sangat besar, kita nggak lempari mereka dengan batu, apalagi dilempari dengan bom. Jangan. Bahkan dalam syariat Islam, non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Itu namanya toleransi. Bukan menunjukkan kita seakan setuju, ridho, atau perbuatan mereka tidak masalah, kalau perlu kita ucapkan selamat, na'udzubillah. Oleh karena itu ulama Islam dari seluruh mazhab, ulama beneran dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semuanya sepakat haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang dianggap ulama hari ini, dia katakan boleh, itu toleransi, ketahuilah itu bukan ulama, melainkan penyesat umat. Ulama usu yang menyelisihi kesepakatan seluruh ulama Islam dari seluruh mazhab. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua penafsiran terhadap ayat ini, dan keduanya saling melengkapi. Karena yang pertama penafsiran umum, yang kedua penafsiran khusus. Sehingga makna khusus ini sebetulnya sudah masuk dalam makna umum. Penafsiran yang pertama, sebagaimana disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah dari Abul Aliyah, imam besar dari generasi tabi'in. Walam yakul lahu syabihun wala mithlun. Maknanya, tidak ada yang serupa dan semisal dengan Allah. Tidak pula ada yang bisa menandinginya atau menyainginya. Karena hanya Dia pemilik kesempurnaan. Makna yang kedua, sebagaimana dinukil dari Imam Mujahid rahimahullah, juga imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Artinya, annahu lam yakun lahu sahibah. Dia tidak memiliki istri. Lam yakun lahu kufuwan ahad, maknanya dia tidak memiliki istri. Ini makna khusus, namun sudah tercakup pada makna yang pertama. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, berarti dia tidak memiliki istri, karena dia tidak membutuhkan istri. Beda dengan kita makhluk. Kita kaum laki-laki, sekuat apapun kita, sehebat apapun, mesti butuh kepada istri. Bahkan banyak hal, meskipun kita laki-laki yang kuat, tak sanggup kita kerjakan, tapi sanggup dikerjakan oleh wanita yang lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun atau apapun juga. Kalau begitu jamaah sekalian, konsekuensinya apa? Kita pun yakin hanya Dia yang berhak disembah. Seluruh ibadah kita persembahkan hanya kepadanya, dan tidak boleh kita menyamakannya dengan makhluk. Walhamdulillah, ini penjelasan ringkas beberapa faidah penting yang bisa kita petik dari surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.
Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Definisi ahad. Kalau yang ditanyakan definisi ahad secara bahasa, maka ahad lawan daripada berbilang. Ahad sah lawannya adalah berbilang. Apakah dua dan seterusnya. Itu secara bahasa. Namun untuk memahami nama Allah Al-Ahad tidak cukup hanya dengan bermodal memahami makna secara bahasa. Kita butuh keterangan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Ini prinsip dalam beragama. Ketika kita berbicara tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifatnya, atau tentang satu ayatnya, jangan kita mencoba berpendapat sendiri. Kalau dalam urusan dunia ini bagus, itu pun nggak mutlak. Nggak mutlak bagus. Bagus kalau membawa maslahat. Yaitu kita mencoba berinovasi. Menemukan satu teori baru, pendapat baru. Yang bisa memberi manfaat kepada manusia, dalam hal duniawi itu bagus. Tapi dalam hal agama tercela. Agama itu prinsipnya adalah ittiba, mengikuti, meneladani. Meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat dan para ulama yang mewariskan ilmu mereka. Alhamdulillah tadi sudah kita bahas penjelasan makna al-ahad dari keterangan ulama ahli tafsir. Yang kembali kepada dua makna. Pertama, hanya dia yang satu, pemilik kesempurnaan. Yang kedua, hanya dia yang esa, yang berhak disembah. Itu makna al-ahad dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya kuliah di Amerika 35 tahun yang lalu, saya diajak teman untuk hadir di gereja. Bagaimana dosa saya yang besar itu? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, mendatangi tempat orang berbuat syirik itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia meridhoi perbuatan itu atau menyetujuinya, tidak menyalahkan, maka dia bukan muslim lagi. Solusinya bagaimana? Bertobat kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya, surat An-Nisa ayat 140. Tingkatan yang kedua, dia pergi ke sana, tapi dalam hatinya enggak setuju. Dalam hatinya menyalahkan, dalam hatinya membenci. Maka, jika dia tetap ke sana meskipun hatinya tidak setuju, hatinya membenci, tidak meridhoi, itu adalah perbuatan dosa besar. Dan apabila Allah menurunkan azab kepada orang yang sedang berbuat dosa, dan kita ada di situ, kita pun terancam kena azab, karena Allah juga murka kepada kita. Kenapa? Padahal kita nggak berbuat, karena kita diam saja,
tidak menegur. Oleh karena itu, satu-satunya alasan yang dibolehkan untuk kita mendatangi tempat orang berbuat dosa adalah untuk berdakwah, menasihati dia. Setelah itu kita pergi. Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya, orang baik pun bisa kena azab. Kenapa? Dia diam saja. Harusnya dia ingkari. Minimal pengingkaran adalah dia pergi dari tempat itu. Itu sudah minimal pengingkaran. Bukan dia diam di situ. Bahkan seakan-akan menikmati. Karena sudah jadi wisata budaya. Padahal syirik. Tidak boleh. Jadi kalau sifatnya masih dosa besar, berarti cukup bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Tidak perlu kembali bersyahadat. Demikian solusinya, wallahu alam. Saya sudah pensiun, selama saya kerja, saya membawa alat tulis kantor, tambah kertas folio ke rumah. Bagaimana untuk membalas dosa saya tersebut? Pertama, bertobat kepada Allah. Yang kedua, wajib mengembalikan. Kalau barangnya sudah ada, berarti kembalikan sesuai dengan harganya dong. Kembalikan dalam bentuk uang. Atau beli alat tulis kantor, kemudian kembalikan lagi. Wajib dikembalikan. Kalau enggak, urusannya nanti bisa panjang di akhirat. Bisa memotong amalan kita. Apalagi ini milik orang banyak. Apalagi kantor pemerintah. Berarti milik senegara. Bayangkan yang dia zalimi orang senegara. Ini bahaya besar sekali. Harus wajib dikembalikan. Kalau nggak ingat, perkirakan saja. Kalau perkiraannya antara 99 dan 100, maka ambil jumlah yang terbesar, 100. Lebih nggak apa-apa daripada kurang. Ya beli saja kebutuhan kantor, kemudian dikembalikan. Wajib. Menunjukkan keridhaan terhadap ajaran non-Islam. Walaupun di dalam hati tidak meridhoi ajaran agama non-Islam. Apakah itu termasuk munafik, pembatal Islam? Ya, termasuk. Karena menunjukkan keridhaan dan persetujuan adalah kekufuran. Dan perbuatan kekufuran itu seringkali tidak mensyaratkan hatinya ikut kafir. Contoh, dalam perendahan terhadap ajaran Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan, meskipun orang itu enggak bermaksud menghina, hanya bercanda. Seperti yang saya sebutkan tadi ayatnya. Surat apa tadi? At-Taubah 65-66. Mereka mengatakan, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tapi Allah menjawab, la ta'tadiru. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Meskipun hanya main-main, enggak sungguh-sungguh, enggak bermaksud. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi perbuatannya itu sudah kekafiran. Tidak mensyaratkan dia harus ridho dalam hati, baru menjadi kekafiran. Kalau dia mengucapkan selamat atau menunjukkan dia ridho, setuju, naudzubillah. Saya pernah membaca bahwa membaca satu surat Al-Ikhlas mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran. Apabila membaca 2 kali, 11 kali ya, Allah membangun rumah di surga yang terbuat dari
intan merah. Benarkah? Adapun yang pertama, tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kata Nabi SAW, itu seperti thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun membaca 11 kali, dibangunkan rumah di surga, setahu saya bukan 11 tapi 10 ya. Namun kalau diteliti lebih jauh pun di dalam hadis-hadisnya ada kelemahan. Dan lemahnya di sini adalah dhaif jiddan, lemah sekali sehingga tidak bisa terangkat menjadi hasan. Kesimpulannya hadisnya dhaif. Bagaimana jika kita mengucapkan selamat tahun baru atau selamat ulang tahun? Apa dalilnya? Jawabannya tidak boleh. Karena kita dilarang tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Dan di antara penafsiran walladzina la yashhaduna zura, sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak menghadiri kepalsuan. Di antara penafsiran ulama salaf, yang dimaksud dengan kepalsuan adalah a'yadul kuffar, hari raya orang kafir. Dan apabila tahun baru mereka, berarti itu masuk kategori hari raya mereka. Jangankan tahun baru mereka, tahun baru kita pun nggak dianjurkan untuk dirayakan. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah sekalipun merayakan tahun baru Islam. Bahkan di masa Nabi SAW belum ada tahun baru, belum ada bulan dengan angka 1, yaitu bulan Muharram. Itu belum ada. Kapan adanya? Di masa Umar bin Khattab baru ditetapkan Muharram bulan pertama. Jadi bahkan tahun baru nggak ada di masa Rasulullah SAW, apalagi merayakannya. Kalau ada orang yang paling pantas dirayakan ulang tahunnya, tentu Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sendiri di masa hidup tidak pernah merayakannya, tidak pula oleh para sahabatnya, tidak pula oleh keluarga beliau, maupun setelah beliau wafat. Karena itu bukan kebiasaan, bukan ajaran umat Islam, melainkan orang non-muslim, sehingga kita nggak boleh ikut-ikutan, sebab dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara menghilangkan was-was syaitan yang kadang membuat saya membayangkan bagaimana Allah? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan penuh kesungguhan untuk minta perlindungan kepada Allah dan tawakal, bergantung hati kepada Allah. Yang kedua, stop. Jangan diteruskan, jangan terus membayangkan. Karena setan lagi mempermainkan kita. Jangan ikuti permainan setan. Yang ketiga, yakini Allah seperti yang kita pelajari dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi juga sudah kita pelajari, laisa kamitslihi syai'un, lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Artinya, semua yang dapat kita bayangkan, nggak ada yang serupa dengan Allah. Ayat ini termasuk menolong kita dari akidah berbahaya tersebut. Semua yang bisa kita bayangkan, nggak ada yang serupa dengan Allah. Karena Allah mengatakan, lam yakun lahu kufuwan ahad. Dengan ucapan ulama, misalkan, andai ada ulama yang berijtihad, menurut saya ini nama Allah, menurut saya ini sifat Allah, itu nggak bisa diterima. Bagaimana lagi cuma dengan bayangan kita? Itu lebih pantas untuk tidak diterima. Jadi, apapun berbicara tentang Allah, singkirkan semua apa yang ada dalam benak kita. Cukup kita yakini sebatas apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita selamat, insya Allah.
Mohon umumkan mobil B1544. UIJ menghalangi. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.